Okay, let me start recording. I want to send also to YouTube. What's it? Oke, selamat pagi adik-adik semua di Pagi, Singkawang. Pak. Selamat Selamat pagi pagi. Pastor Christina. Silakan Selamat pagi. salah satu mau berdoa. Siapa yang mau berdoa? Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami ucap syukur atas kebaikan pimpinan peliharamu sepanjang malam yang kami lalui Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami Tuhan. Kau berkati kami, berkati juga dosen yang mengajar kami Tuhan. Biarkan Tuhan senantiasa memberkati agar setiap pelajaran yang disampaikan Tuhan bisa tertanam, bisa bertumbuh di dalam hidup kami Tuhan, agar setiap pelajaran bisa kami pahami dan kami serapi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami akan mulai pelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yeah. Amin. Amin. I still ask about 1 minute here to Okay. start the live streaming. You can talk to the kids if you want. Okay, I have the link already, and now I want to send to. If you want to talk to the students, use bahasa Melayu. They can understand, but not English. I don't know if I can. Okay, I've already sent to, and I will send to other. I'm trying to think in Malay, but it's blank. What is the average age of the students? Can someone answer that? Pak Jonathan, can you answer that? From 17 to 30. Oh, okay. That's a big range. Yes. Who is the youngest? Yang paling muda siapa? Angkat tangan. Yoga. Oh, and 17. they're 17. Yoga. Wow, that's Tesi amazing. Tesi is also 17. Tesi. Angkat tangan Tesi. Ya. Who is the other one? Sarah berapa? Sarah is also 17. Angkat tangan. Wow, that's awesome. 17 and answering the call of the Lord. Yeah. Amazing. Well, I'm ready now. Okay. Praise the Lord. Amen. Yeah, let's continue what we have left on. Yeah, I think I'm going to go through like a summary first, but before that, maybe let them say the Lord's Prayer just to a reminder. Silakan untuk mulai saya minta saudara-saudara mengucapkan doa Bapa kami itu, doa yang diajarkan oleh Tuhan.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amen, amen. All right, Ya, so I'm going to give a summary of the first 4 points. ya, sebentar ya. Let me try to show the first the slideshow. Where is that? The slideshow, and then start from the beginning. Did you see that? Yes. Yeah. Uh-huh. So, okay, and then you want to continue to just review quickly? Yes, just review quickly. Yeah. Next one. So the second slide here, want to be reminded that God wants us to relate to Him as a father. Jadi Tuhan ingin supaya membahasakan dirinya seperti seorang bapak. So as Kita memanggilnya bapak. Okay, as children who love their father so much that we want to speak only what he speaks. Dan karena seperti bapak yang sayang akan anak-anaknya, maka Tuhan ingin supaya kita itu mengatakan apa yang Dia kasih. And to do what he wants us to do. Mengatakan apa yang Tuhan katakan dan melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. So it's like, how Jesus revealed his relationship with God as a father. Demikian juga seperti Yesus telah melakukan pelayanannya dan melakukan kehendak Bapa di dalam pelayanannya itu. Right, and the second point. Kemudian yang kedua, dikuduskanlah namamu. So God wants us to keep His name holy. Tuhan ingin supaya kita memperlakukan akan nama daripada Allah kita itu benar-benar kudus. So He wants us to have the right attitude when we use His name. Jadi Tuhan ingin kita mempunyai sikap yang benar pada waktu kita menyebut nama Tuhan itu. Okay, point 3. Poin yang berikutnya, datanglah kerajaanmu. So God wants us to establish His kingdom rule, first of all, in our hearts. Jadi Tuhan ingin supaya kerajaannya itu boleh didirikan yang pertama di dalam hati kita. Right? Then reflect His kingdom qualities. Dan menyatakan akan kualitas-kualitas daripada kerajaan itu. So, the kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Dan juga sifat atau daripada kerajaan itu adalah damai, sukacita, dan kebenaran itu di dalam roh. Right, and point 4. Dalam yang berikutnya, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. So God wants us to, reveal His will to be done on earth as it is in heaven through us. Tuhan ingin menyatakan kehendaknya di atas muka bumi ini seperti di surga melalui kehidupan kita. Right. The next point, the last point that we stop at. Bagian yang terakhir di mana kita berhenti waktu itu minggu lalu. So, when we are doing all the 4 points above, kalau kita sudah melakukan empat poin yang sebelumnya ini, we don't have to worry about our daily bread. Maka kita tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu mengkhawatirkan akan apa yang kita butuhkan. So
because God, who is more loving than our earthly father, will make sure that we have our daily bread. Karena Bapak kita itu lebih daripada Bapak dunia itu yang mengasihi kita dan menyediakan segala yang kita perlukan. And so today we will continue with point 6. Hari ini kita akan melanjutkan di dalam poin yang ke-6. Ini So the point 6 is has to do with forgiveness. yang ke-6 ini adalah berkisar mengenai bagaimana kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. So the picture that over there is actually me and a friend of mine. Ini adalah sebetulnya gambar yang ada di sini adalah gambar saya dengan teman saya. When we were in college, we were enemies. Pada waktu kami ada di perguruan tinggi, waktu university di college gitu, kita ini sebetulnya musuhan. So but later we begin to learn to forgive one another, and now we are very, very good friends. Dan tetapi setelah itu kami belajar untuk mengampuni satu sama lain dan sekarang kita menjadi teman yang sangat sangat baik. Sangat In dekat. fact, she prays for me in ministry every day. So it's just a wonderful relationship. Jadi sekarang ini malah teman saya ini yang dulu musuh itu sekarang berdoa bagi saya di dalam pelayanan saya tiap hari. Jadi kita itu sudah bisa bayangkan hubungannya begitu dekat. Amen. So Amen. I pray that you will see the joy of forgiving one another. Jadi saya berdoa di mana saudara bisa melihat ada sukacita karena kita saling mengampuni satu sama lain. So part of the biblical lifestyle that for us is to walk in forgiveness. Salah satu daripada langkah hidup di dalam Alkitab yang ditunjukkan itu adalah kita saling mengampuni satu sama lain. So Jesus directly connects forgiving others with the forgiveness of God for us. Jadi Tuhan itu mengajarkan di dalam pada waktu Yesus ada di muka bumi ini bagaimana kasih Allah itu mengampuni kita orang-orang yang berdosa. The measure that we forgive someone will be the measure that God is going to forgive us. Dengan ukuran bagaimana kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, dengan ukuran yang sama, maka Bapa itu akan mengampuni akan dosa-dosa kita. All of us make mistakes every day, correct? Setiap daripada kita itu membuat kesalahan tiap hari. Benarkah begitu? Benar Iya, nggak? Pak. Benar. Benar. So we need God's forgiveness. Maka kita itu memerlukan akan pengampunan daripada Tuhan. So remember, because we need God's forgiveness and mercy, we need to show mercy and forgiveness to others too. Karena kita memerlukan akan pengampunan dan karunia daripada Tuhan itu sehari-hari, maka kita juga harus demikian. Kita harus memberikan pengampunan dan memberikan kasih karunia kepada orang-orang di sekitar kita. All right, I want us to read Matthew chapter 18. Coba kita baca Matius 18, 23 ayat 35. Starting from, I know it's a little bit long, but it gives us the importance of forgiveness. Coba meskipun agak panjang, enggak apa-apa, kita akan pelajari dan coba dibaca. Is that one person or maybe 2-3 person? Okay, we can do different baca, people read. Yeah. Mungkin tiap siswa membaca 2 ayat begitu. Gantian Pak. ya, silakan. Yeah. Mulai. So we will start with 23 all the way to 35. Ya, Starting kita from akan membaca di 23. dalam Matius 18 ayat yang ke-23 terus sampai 35. Masing-masing Ya, Pak. membaca 2 ayat aja. 2 ayat. Baiklah. Matius pasal 18 ayat 23 sampai 24. 24. 35. Ya,
25, tapi sekarang saudara baca cuma 2 ayat saja. Iya Pak. Nanti kasihkan temannya. Matius pasal 18 ayat 23 sampai 24. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ayat yang ke-25, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Terus Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku." Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Alright, thank you. terima kasih. So in this passage of the parable of the unforgiving servant, you can see the generosity of God to that first servant. Saudara bisa melihat di sini dalam cerita ini bagaimana tuan itu, jadi raja itu bagaimana dia mengasihi dan mengampuni akan hutang-hutang daripada yang penghutang yang pertama itu. So here I want you to see yourself as the first servant. You know how God has forgiven us from so many things that we have done wrong. Jadi saya minta saudara-saudara melihat ini bagaimana raja itu mengampuni orang yang pertama, hamba yang pertama ini. Kita sebagai hamba yang pertama itu yang telah diampuni daripada segala dosa dan kesalahan kita yang begitu banyak. And so we need to see that the second servant is like those who owe us, owe us maybe like we need to forgive them, but they owe us not as much as how much we owe God. Dan kita melihat juga bahwa hamba yang kedua itu berhutang kepada hamba yang pertama ini, tapi jumlah hutangnya itu sedikit sekali dibandingkan dengan hutang yang telah diperbuat oleh hamba yang pertama itu kepada raja. So you look at yourself today. Maybe someone said something bad about you and you can't forgive that person. Dan saudara melihat diri saudara sendiri, saudara seperti yang hamba yang pertama tadi, saudara mempunyai satu ganjalan dan ada teman saudara yang melakukan sesuatu kesalahan dan saudara teringat terus dan saudara tidak bisa mengampuni akan saudaramu itu. But think about how much God has forgiven you compared to what this person have just said something wrong to you. Tapi coba saudara pikirkan bahwa raja itu telah memberikan pengampunan kepada saudara itu yang berhutang jauh lebih banyak daripada teman saudara hamba yang kedua itu yang berhutang kepada saudara yang hanya hutang kecil. Yes, so when you think about forgiving somebody, how hard it is, then you think about how much God has forgiven you of.
Jadi kalau saudara memikirkan ada seorang yang menyakiti saudara, coba saudara ingat bagaimana saudara itu, dosamu itu jauh lebih banyak daripada yang saudara rasakan disakiti oleh temanmu itu. The one, if you look at the passage just now, you see that the one who did not choose to forgive, open the door to tormentors, of hell. Jadi kalau saudara melihat di sini bahwa hamba yang tidak mau memberikan pengampunan kepada temannya yang lain itu membuka hidupnya kepada algojo-algoja yang dari neraka itu, yang akan menghukum dan akan mendera, akan menyiksa saudara sampai saudara membayar lunas hutangmu. We may escape hell, but unforgiveness will release hell into our lives. Kita mungkin selamat daripada neraka kekal karena kita menerima Yesus, tetapi kalau kita tidak mengampuni, kita akan merasakan neraka di dunia ini. So some of the examples of how hell is released into our lives is the pain of bitterness, the pain of offenses. This is some of the nature of the pain and the tormenting that we go through. Jadi apa yang kita rasakan kalau kita tidak mengampuni itu adalah penderitaan dan siksaan yang terjadi dalam hidup kita itu, yang kita rasakan terus-menerus. Itu adalah seperti algojo yang akan menyiksa kita kalau kita tidak memberikan pengampunan kepada teman kita itu. Ask yourself honestly, when you can't forgive somebody, do you feel good inside? Coba saudara jujur kepada diri saudara sendiri. Kalau saudara tidak memberikan pengampunan kepada temanmu, saudaramu, orang tuamu, atau siapa aja, itu apakah ada rasa enak nggak di dalam ada rasa sejahtera di dalam hati, bahagia begitu? Ada rasa begitu nggak? Tidak, Pak. Jawab. Tidak. Yeah. So that feeling itself, it shows that, the characteristics of hell has been released into our lives because we choose not to forgive. Jadi kalau di situ aja saudara bisa melihat bahwa karakteristik neraka itu sudah engkau alami selama di dunia ini kalau saudara memilih untuk tidak mengampuni akan saudaramu. Forgiveness also, stop the flow of miracles and anointing in our lives. Ketidak mengampuni itu juga akan menyetop, akan memberhentikan akan anugerah Allah di dalam hidupmu dan mujizat dan perkenan Allah yang akan engkau rasakan di dalam pelayanan. And it also, hinder the full blessings of God into our lives. Dan itu juga akan menghambat akan berkat Tuhan yang sepenuhnya yang bisa terjadi di dalam hidupmu kalau engkau tidak mengampuni. And because we're on the subject of priesthood, if we have unforgiveness in our heart, we cannot stand in the courtroom of heaven and plead our case, in prayer or intercession. Jadi kalau kita akan belajar mengenai imamat, mengenai pelayanan imam yang saudara lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan. Jadi tapi kalau saudara tidak bisa mengampuni, maka saudara itu tidak layak. Saudara tidak bisa melakukan doa syafaat, doa minta pengampunan. Saudara tidak bisa masuk di dalam ruang sidang Allah itu untuk memohonkan pengampunan dan membela akan anggota-anggota jemaat yang saudara layani itu. Karena saudara tidak layak, saudara tidak memberikan pengampunan. And, with unforgiveness, it's a dangerous thing to do spiritual warfare if you have unforgiveness in your heart. Kalau saudara ada rasa masih tidak mau mengampuni akan saudaramu,
maka itu adalah berbahaya kalau saudara terlibat di dalam peperangan rohani. Misalkan saudara dalam pelayanan harus melakukan peperangan rohani itu, saudara dalam keadaan bahaya besar karena ada celah-celah yang saudara biarkan terbuka di mana iblis bisa menyerang saudara. Yeah. So unforgiveness actually places us in a position of defeat and not victory. Jadi ketidak mengampuni itu menempatkan kita di dalam posisi kalah, pecundang, dan tidak bisa menuai kemenangan di dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. So let's ask God to help us to forgive those that have sinned against us, okay? Kiranya anugerah Allah itu menolong kita supaya kita bisa mengampuni segala orang yang bersalah kepada kita. And one note about, learning to forgive, it may not be like, today I say I forgive somebody and then next thing everything is fine. Oh, jadi maksudnya kalau kita mengampuni itu tidak seperti kalau kita mengampuni, kita memutuskan saya mau ampuni, lalu semuanya akan terjadi baik-baik saja, sedemikian. So it takes time, like for me and my friend, it took at least a few years. Slowly we purpose to walk in forgiveness, so it takes time for the relationship to be whole again. Jadi hubungan saya dengan teman saya itu yang kita saling membenci atau tidak menyukai satu sama lain itu, setelah kami memutuskan untuk saling mengampuni, itu adalah suatu keputusan, suatu pilihan. Pada waktu kami memilih untuk mengampuni itu tidak demikian begitu saja atau tiba-tiba terjadi damai, tetapi melalui suatu proses beberapa tahun lamanya, dan kami tetap terus mengambil sikap bahwa kita memilih untuk mengampuni sampai pelan-pelan dalam beberapa tahun akhirnya bisa betul-betul sampai sekarang bisa sepenuhnya dalam keadaan damai. Amen. Amen. I hope that's encouraging for you. Ya, jadi saya harap itu bisa memberi engkau kekuatan untuk bisa memberi engkau pengetahuan bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kakak kita, saudara kita, orang tua kita, siapapun yang bersalah kepada kita. And there are some cases, even after you forgive the person, they continue to hurt you, then you need to, put everything before God. Jadi bahkan kalau ada kadang-kadang engkau sudah memutuskan, engkau sudah memilih untuk mengampuni, engkau dalam proses kesembuhan, dalam proses kembali normal begitu, tetapi orang itu masih tetap iritasi, tetap menyakiti saudara, engkau harus membawa itu kepada Tuhan. Serahkan saja kepada Tuhan. Yes, all right. Yeah. But the main thing is you forgive that person. That's the main thing, because our forgiveness to that person is the measure how God is going to forgive us. Ya, yang penting di sini saudara melihat bukan orang itu yang saudara sudah ampuni tapi masih tetap iritasi, masih tetap menyakitkan saudara, tetapi sikap saudara itu memberikan ampun kepada orang itu. Itu yang paling penting, karena dengan ukuran saudara mengampuni itu, Allah Bapa juga akan memberikan berkatnya, pengampunannya kepada saudara, seperti yang saudara lakukan. Amen. 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 Okay, then we're going to move on to point 7. Kita akan ke berikutnya. Dalam poin ke-7 di sini, janganlah membawa kami dalam pencobaan. Okay, let me go down. Okay. So the next one is bring us not into temptation, but deliver us from the evil one. Yang berikutnya ini adalah janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. In
some translation, instead of bringing us into temptation, it reads, "Do not lead us to the place of hard testing." Di dalam terjemahan yang lain itu bukan saja janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi diterjemahkan janganlah memimpin kami di dalam suatu cobaan yang berat. Yeah, because the Greek word for temptation includes, trial of man's fidelity. Jadi di dalam bahasa Greka itu istilah membawa kami dalam pencobaan itu termasuk pencobaan terhadap kesetiaan, terhadap kekudusan, terhadap kesucian kita, kebenaran kita itu. Jadi itu termasuk di dalam istilah bahasa asli Grekanya itu. Okay. Want to now explain a little bit on all the different terms here. Jadi saya akan mencoba menjelaskan beberapa istilah di sini. Temptation, the meaning of temptation is like an enticement to sin. Jadi pencobaan itu seperti godaan untuk melakukan dosa. So it's like, for example, if you go fishing, temptation is like that bait that you put out to catch the fish. Jadi kalau saudara, misalkan saudara memancing gitu ya, maka cobaan itu adalah seperti umpan yang saudara berikan itu untuk menarik, untuk menggoda, menarik ikan-ikan itu datang untuk memakannya. So in this term temptation, that means there is something that is that the devil puts out there that is very attractive to you. Jadi kalau dalam istilah ini, cobaan itu yang seperti tadi umpan di dalam kail itu, maka iblis itu menaruh sesuatu yang sangat menarik perhatian saudara dan menggoda Anda untuk mengambilnya. Alright, so that's why we need to make sure there is nothing inside of us that the enemy can bait us. Jadi kita harus meyakini, kita harus betul-betul yakin, memastikan bahwa tidak ada di dalam hati kita itu sesuatu di mana iblis atau setan itu, musuh kita itu bisa memberikan kailnya, umpannya untuk saudara bisa tergoda. Okay, the next word is trial. Yang istilah yang berikutnya adalah trial atau apa ya? Cobaan. Cobaan juga ya, seperti percobaan juga. So you only have one word, is it, for trial temptation? Bahasa kita nggak begitu kaya, jadi artinya ya tadi temptation itu dikatakan cobaan, tapi sekarang trial itu adalah juga seperti cobaan juga ya. Yeah, so but in this case trial is like for God to prove our level of character, faith, and holiness. Jadi di sini istilah itu mungkin lebih baik diterjemahkan seperti ujian, di mana kita minta maka Tuhan Allah itu menguji kita, kekudusan kita, kebaikan kita, kebenaran kita itu diuji. And sometimes trial is also to temptation is also divert us from the specific task that God has given us. Dan cobaan itu temptation atau cobaan itu juga sesuatu yang membelokkan kita daripada melakukan kehendak Tuhan. Itu juga suatu cobaan. Okay, the other final definition for this temptation is, it's rebellion. Yang ketiga
itu di dalam temptation itu adalah unsur pemberontakan. So here it is about, rebellion is about us going against God, in which he must show his power and justice judging our lives. Jadi di dalam pemberontakan ini, maka kita itu diuji untuk taat kepada apa yang Tuhan gariskan di dalam kebenaran Allah, kekudusannya, dan ya itu. Jadi sifat-sifat Allah itu, apakah kita itu mau taat atau mau kita mau berontak? So it's like we are putting God to the test. Jadi seolah-olah kita itu mencobai Tuhan dengan berontakan kita tadi. If you remember the rebellion of the children of Israel in the wilderness, they actually tested God, and God had to judge them. Jadi kalau saudara melihat seperti pengalaman Bani Israel keluar daripada tanah Mesir di dalam padang belantara itu menuju kepada tanah Kanaan, maka saudara melihat di situ bahwa mereka itu mencobai Tuhan dengan pemberontakannya itu, dengan ketidaktaatan mereka, dan akhirnya Allah terpaksa harus menghukum mereka. Right. Let's read 1 Peter chapter 4 verse 12. 1 Peter chapter 4 verse 12, and this verse will help you understand what trial is. Ya, jadi supaya saudara bisa mengerti apa artinya ujian itu, 1 Petrus 4 ayat ke-12, coba saudara baca. Petrus pasal 4 ayat 12, menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Man. Yeah. So we can see that, when trials come to us, we don't have to be surprised, because it is something that will come to try to test us, to see where we are in our walk with God. Jadi saudara tidak perlu heran, saudara tidak perlu tercengang kalau di dalam kehidupan yang mengikut Tuhan ini ada cobaan, ada ujian seperti itu. Karena itu merupakan hal yang biasa. Memang semua orang yang mengikut Tuhan harus diuji. So if we fail, then it's a point where we can ask God to help us to do better. Jadi kalau kita gagal, maka kita bisa minta kepada Tuhan, balik kepada Tuhan, dan kita minta Tuhan memberikan kekuatan kita untuk bisa, kalau terjadi sekali lagi, kita bisa melakukan ujian itu dengan lebih baik, keluar dengan hasil yang lebih baik. So my encouragement to you is that even if you fail, don't think it's the end, You just ask God, and He's going to pick you up again, and you can run forward. Jadi kalau dalam hal ujian ini, maka saudara tidak perlu khawatir kalau sampai saudara gagal, itu bukan terakhir, itu bukan yang paling akhir. Jadi saudara bisa datang kembali kepada Tuhan dan minta akan pengampunannya, kita akan diberi kekuatan untuk bisa lebih berhasil di dalam ujian yang berikutnya. Let's look at the process of temptation. Marilah kita melihat proses daripada cobaan itu. So it comes as a simple evil thought. Yang pertama mungkin hanya datang sebagai pikiran yang jahat gitu, pikiran yang kurang baik. So if you don't get rid of it immediately, then it becomes a stronger imagination. Jadi kalau ide atau pikiran yang jahat ini saudara tidak tolak, dengan cepat-cepat tolak itu pergi, maka itu akan berubah dan akan berkembang menjadi become an imagination, a strong imagination or impression. Akan menjadi imajinasi yang lebih kuat. Right?
And then the third process, if you still don't want to stop that evil thought and imagination, then it becomes something you delight, you want to do it. Dan kalau itu saudara masih tetap tidak melakukan, misalkan yang pertama tadi pada waktu ada terjadi masuk pikiran yang jahat itu saudara tidak langsung usir pergi, dan kemudian itu akan menjadi berkembang menjadi imajinasi yang lebih besar lagi. Dan yang ketiga, saudara akan seperti senang, saudara akan senang melakukan itu, akan melakukan yang jahat itu. And then finally, you will say yes to do it. Dan akhirnya saudara akan mengatakan, ya, aku akan melakukan itu. So sometimes, when we think of temptation, sometimes we think of, a bigger things, but actually a simple example can be food, for example. Misalkan, jadi saudara lihat di dalam proses cobaan ini, saudara tidak usah memikirkan yang tinggi-tinggi, mungkin cobaan itu cobaan yang berat-berat. Enggak, hal-hal yang kecil sekalipun, itu proses 1, 2, 3, 4 ini akan terjadi. Pertama, misalkan pikiran yang kurang baik, lalu itu kita terus-menerus kita akhirnya menjadi imajinasi yang lebih besar. Yang ketiga, akhirnya kita memang menginginkan untuk melakukannya, dan akhirnya kita melakukan, ya, aku akan melakukannya. Itu misalkan dalam hal yang kecil seperti saudara godaan makan. Yeah, sometimes, we are full already, but maybe we saw something like ice cream, and you're full, but you start thinking, oh, I like that ice cream, but I'm full. Ya, jadi misalkan saudara dapat godaan, saudara ini sudah kenyang, sudah makan, sudah kenyang gitu. Kok ada ice cream yang aku suka ya? Jadi itu godaan itu. Jadi mulai timbul pikiran yang kurang baik di situ. Aku sudah, memang benar aku sudah kenyang nih, tapi aku pengen. So the more you think of it, the more you want it, and then if you don't stop it, you will find yourself eating that ice cream. Dan saudara, kalau itu tidak ditentang, lebih dalam saudara memikirkan, waduh ya enaknya gimana ya, ice cream itu enak sekali, meskipun saudara sudah kenyang. Dan kalau itu tetap saudara berikan itu di dalam hatimu terus-menerus, akhirnya pada suatu saat saudara mengambil itu ice cream dan saudara makan itu, padahal sudah kenyang. So, is that a real case? Do you have this problem? Apakah itu kasus yang sebenarnya, apa saudara memang mengalami seperti itu? Seperti itu enggak? Iya, Pak. Ya. Aduh, jangan ada yang tertidur ya. Jangan ada yang tertidur, jangan ada yang, kita harus, ini jam berapa di sana? Masih pagi kan? Di sini jam 8. Baru jam 9. Ya jam 8.15, Pak. Ya, ini saudara harus benar-benar ya. Kenapa ada yang ngomong apa tadi? Di sini hujan. Hah? Hujan, Pak, cuacanya hujan, dingin, jadi di sana bikin cuaca ngantuk. hujan, jadi it was raining over there, mereka pada ngantuk. Dan nggak ada yang boleh ngantuk di sini ya. Ini pelajaran sangat berharga loh. Ini Iya, Pak. dikirim dari Houston langsung untuk saudara, dikemas, didoakan untuk saudara. So maybe to wake them up, they can tell me what kind of food they like. Ya, coba untuk supaya saudara terjaga, kira-kira makanan apa yang saudara suka di sana? Coba saudara. Kita juga nggak enak badan sini, Pak. Kenapa nggak enak badan? Sakit, Pak, batuk, pilek. Oh, they have coughing and running nose. Oh, running nose because it's it was raining, yeah. Okay, I understand. I'm not very good with the cold either. All right, let's go to, please read James chapter 1 verse 15. James. Yakobus
ayat yang ke-15. James 1:15, right? Yes. Ya, coba salah satu bacakan. Yang ngantuk aja yang bacakan. Gimana yang ngantuk? Yuk, yang ngantuk bacakan Yakobus 1:15. Yuk. Nggak mau. Yakobus pasal 1 ayat 15. Ya. Yes. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. All right, so that's why we need to stop temptation. The moment it comes to our thought, we need to stop it immediately. Jadi kalau terjadi godaan, terjadi cobaan begitu masuk dalam pikiran kita harus langsung potong itu, harus langsung kita usir gitu ya. Kita nggak boleh berikan itu perhatian sehingga akhirnya itu membuahkan menjadi dosa. Okay, so we have to understand that, sheep have the tendency to wander away from the shepherd. Jadi saudara bisa mengerti bahwa kambing domba itu seringkali ada kecenderungan untuk keluar jalan-jalan gitu, keluar daripada jauh-jauh daripada gembala. So it's the same with us. Like, for example, I may be teaching, but sometimes your thoughts start wandering away. Dan itu seperti kita juga. Kadang-kadang pikiran saudara itu mulai kemana-mana ya. Seperti saat ini juga begitu kan. Banyak daripada kita mulai bisa terpengaruh ke sana ke sini pikiran kita. Kenapa terjadi apa di sana? Batuk, Pak. Lagi ke toilet, batuk. Oh, ada yang batuk, batuk pilek, Pak. Jadinya buang ke toilet dulu, buang ingus. Ya, dia mau. Okay, that's all right. Yeah. Jadi memang begitulah. Kadang-kadang seperti kita juga, pikiran kita itu melantur kemana-mana dan akhirnya terjadi godaan begitu. Okay. So the last point will be, the last one is for thine is the kingdom. Okay. Jadi yang terakhir, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. So you notice that when we started that prayer, we said, Our Father who are in heaven. Jadi Thy kingdom come. Ingat bahwa doa Bapa kami itu mulainya, Bapa kami di surga, datanglah kerajaanmu. And now you see that at the end, he said, he taught the disciples to say, for thine is the kingdom. Jadi kalau saudara lihat di sini, akhir daripada doa Bapa kami itu juga diakhiri dengan kata-kata yang sama, artinya yaitu untuk engkaulah kemuliaan di dalam kerajaanmu. So Jesus is basically saying our Father is in charge of everything. Jadi saudara bisa tahu bahwa Bapa kita itu yang menguasai segala sesuatu. So he's in charge of, your daily bread. He's in charge of, making sure you are not being led into temptation. Ya, jadi Bapa itulah di dalam doa Bapa kami itu memastikan bahwa engkau tidak masuk di dalam pencobaan dan sudah dilepaskan daripada yang jahat dan sebagainya itu. And then he's in charge, he's sovereign over, everything in the earth. Dan dia adalah benar-benar mempunyai sovereign, kuasa. Mempunyai kuasa, mempunyai kewibawaan di dalam kerajaannya itu, di dalam atas segala sesuatu yang terjadi. So, even though we live on this earth, it's like, we don't see God's, manifestation as much as we want, but yet we have to remember everything on earth is still belongs to God.
Jadi kalau saudara di sini mungkin saudara tidak melihat karya-karya Allah itu dengan begitu nyata, hadirat Allah itu tidak terlalu nyata, tapi saudara harus ingat bahwa sampai saat ini seluruh dunia, bumi, seluruh dunia jagat raya ini ada di dalam kontrol daripada Allah kita. Amin. And not only does everything belong to him, he has all power over it too. Dan bukan hanya dia memiliki semua ini, tapi dia mempunyai kuasa atas alam semesta ini. Amin. Amen. And so our prayer life should always begin and end on our Heavenly Father. Jadi end and centered on our Heavenly Father. Jadi doa Bapa kami ini pada waktu kita berdoa harus kita mulai dan kita akhiri berpusatkan kepada Bapa kita yang ada di surga. And then, it's also centered on his kingdom and his reign and everything for his glory. Dan juga berpusat semuanya kepada kerajaan Allah dan semuanya kemuliaan, semuanya dipusatkan kepada kerajaan daripada Tuhan itu. So, in conclusion, just to remind you all that whatever you're doing, preparing for ministry, everything is, for your Heavenly Father, for his kingdom, for his reign, and for his glory. Jadi kalau saudara mempersiapkan diri untuk pelayanan, saudara tahu apa yang saudara layani itu semuanya harus dipusatkan kepada Bapa kita yang ada di surga. Semuanya dipusatkan kepada kerajaan Allah. Amen. Yes. Amen. Okay. That's You want to give a chance for them to ask? If you have question, I'll try to answer. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Ada yang nggak? Saya mau bertanya. Ada yang tergoda makanan nggak? Ayo jujur. Ada Pak, ada. Food temptation. Terus gimana? Temptation. Kalau tergoda makanan gimana? Udah makan terus masih mau makan lagi Pak. Ada Pak. Jajan terus Sudah Pak. Makan, mau makan lagi. You understand? Yeah. Jadi, What does he like to eat? Apa yang pengen makan apa? Apa yang disukai? Nasi. Ada yang makan nasi, ada yang mau gorengan, apalagi mie. Pokoknya apa yang bisa dimakan, Pak. Kita harus jaga kesehatan. Saudara tahu saudara harus melayani ya. Jangan, Iya, Pak. Jangan terlalu sehingga umur saudara pendek ya. Ya. Iya, Pak. Jadi saudara harus hidup panjang. Saudara tahu di antara kita, di antara murid-murid Bishop sudah ada satu yang dipanggil Tuhan kan? Iya, Pak. Ya, kita doakan supaya saudara hidup panjang umur dan melayani Tuhan. Amin. Ya. Amen. Amin. Ada pertanyaan lain nggak mengenai itu? Pak, ada yang mau dioperasi usus buntu, Pak. Oh, siapa? Ya, dia Bang Diki, Pak. Hah? Diki. Diki Riyadi. Oh. Anak angkatan pertama. That is the first generation Diki. Diki. That has Ya, yang masa pelayanan di Batu Laut. in Batu Laut. He is suffering from what is that? Umbilical cord. Yeah, and appendicitis. Appendicitis. Yeah, Appendix, eh? Yeah. So he has to go. Ya itu biasanya kalau begitu itu harus itu akut ya. Itu sudah terjadi akut atau jadi harus cepat dioperasi. Kalau enggak itu Iya, Pak. Harus dioperasi itu, Pak. Hah? Harus dioperasi. Kapan itu? Sekarang lagi ngurus BPJS katanya, Pak. Karena kalau nggak pakai BPJS akan sangat mahal Sudah akut, operasinya. tapi BPJS-nya tidak
belum dibayar. Iya, iya. Tapi memang harus segera. Kalau enggak itu keracunan. Kalau sampai sudah terjadi kebocoran itu di perut itu akan bisa mati loh. Bisa. Mungkin kita harus menyumbang dana untuk memenuhi BPJS-nya yang belum terbayar. Oh, maksudnya iuran BPJS atau iuran biaya BPJS untuk membayar rumah sakitnya itu? Iya. Yang mana? Kalau kita bayar BPJS-nya mungkin operasinya gratis. Iya. Berapa biaya BPJS? 2 juta lebih, Pak. Karena tunggakannya itu udah lama dan satu kakak, Pak. Satu kartu keluarga ya. 2,5 juta. Tapi kalau operasi jauh lebih mahal. Iya. Kalau operasi bisa puluhan juta, Pak. Tunggakannya ada 4 anggota keluarga, totalnya 2,5 juta untuk Diki. Do you have to pay for the insurance like 2 million? Oh. 2 million IDR. That is 2 million is about what? About $150? Iya, 2 juta itu berapa? Iya, $150 gitu. Kira-kira gitu. Dan but if we don't pay the insurance, the operation, the surgery will cost about 30 million. That wow. 30 million is about what? It's about $2,000 ya? Gitu. Ya, $2,000. Iya, about lebih banyak $2,000. lagi. Well, yeah. So this is actually BSOM doesn't support BPJS, the insurance for each individual, because we are not a social organization. Right. Yeah. But I don't know if we can gather some fund to pay for and not for him, but for the whole family families of 4. Yeah. Okay. Okay, let's pray that Tulisannya gimana? that God will take care Yes. of this. Pak, Gimana? ini hanya berdoa aja. Kita harus berdoa. Gimana? Ada keputusan? Maybe have the decision for this case. Saat ini belum bisa diputuskan, tapi kita mau coba usahakan ya kalau bisa membantu dengan cara khusus atau gimana begitu. Ya. Oke. Kita berdoa dulu, kita tutup, kita akhiri acara malam hari ini. Saya mau berdoa lah ya. Tuhan, kami meminta kepada Engkau Tuhan, pada waktu pelajaran diberikan, Engkau memberikan kepada kami konsentrasi, dan iblis tidak bisa mengambilnya, iblis tidak bisa mencuri dengan adanya murid-murid yang tidak mempunyai perhatian, atau ngantuk, atau segala hal-hal yang menghalangi kami untuk konsentrasi menerima firman-Mu ya Tuhan. Kami enyahkan itu, kami usirkan di dalam nama-Mu, supaya kami sepenuhnya, pikiran kami, jiwa kami, roh kami boleh menerima pelajaran itu dengan baik. Juga tubuh kami harus berkooperasi dengan jiwa kami untuk menerima pelajaran-pelajaran daripada Engkau yang diberikan melalui roh kami itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Diki supaya ada jalan keluar bagi Diki ini yang mengalami appendicitis, radang usus buntu, dan kami akan berdoa Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang melakukan rencana-Mu supaya dana-dana yang diperlukan boleh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Thank you, Sister Christina. Oh, my pleasure. Bye. See ya. Kapan ada murid baru yang datang? Ada Pak, 2. Sudah. Mana?
Lagi masih di karantina dia Pak. Lagi Masih di karantina di atas. Hari ini mau tes corona. Oh, oke. Ya. Ya. Ada 2 ya? Ya, rencananya sih akan ada 2 lagi Pak. Cuman lagi nunggu kabar. Ya. Oke. Okay. God bless you. Bless Okay, you. Bye. Bye. Bye bye.